Ada satu hal yang jarang dibicarakan, namun selalu menghantui pikiran setiap orang saat rambut mulai memutih. Sebuah ketakutan yang tersimpan rapat di sudut hati yang paling dalam. Ia bukan tentang kematian, karena bagi banyak orang, kematian adalah akhir yang pasti. Ketakutan itu jauh lebih dingin dari itu. Ia adalah tentang kehilangan kendali atas diri sendiri. Kita semua takut pada hari di mana tubuh ini tak lagi patuh pada perintah kita. Hari di mana tangan yang dulu kokoh membangun masa depan, tiba-tiba gemetar hanya untuk memegang sendok. Hari di mana ingatan yang dulu tajam mulai memudar dan meninggalkan kita dalam kebingungan. Inilah yang paling ditakuti oleh para lansia. Menjadi asing di dalam tubuhnya sendiri dan menjadi beban bagi mereka yang paling dicintai. Hari ini, mari kita bicara jujur tentang kegelapan ini, agar kita tahu cara menyalakan cahayanya sebelum terlambat. Ketakutan pertama adalah hilangnya kemandirian. Bayangkan sebuah hidup di mana Anda harus meminta izin pada waktu dan keadaan hanya untuk berpindah tempat. Saat setiap langkah kaki terasa seperti mendaki gunung yang tinggi, dan setiap gerakan menjadi perjuangan yang melelahkan. Bagi seorang lansia, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada perasaan tidak lagi berdaya. Menjadi sosok yang harus dipapah, disuapi, dan dilayani untuk hal-hal yang paling mendasar. Perasaan menjadi beban adalah racun bagi mental mereka yang pernah berjaya di masa muda. Ketakutan bahwa kehadiran mereka mulai menyulitkan anak-anak yang sedang berjuang dengan hidupnya sendiri. Itulah sebabnya kesehatan di masa tua bukan sekedar soal panjang umur, tapi soal martabat. Tanpa kesehatan, kemandirian akan luntur, dan yang tersisa hanyalah rasa bersalah karena merasa telah merepotkan orang lain. Jangan tunggu sampai kemandirian itu dirampas oleh penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah sejak hari ini. Ketakutan kedua adalah tentang kegelapan yang menyerang pikiran, kehilangan ingatan, atau yang kita kenal sebagai pikun. Ini adalah jenis perpisahan yang paling tragis, karena Anda masih ada di dunia, namun identitas Anda telah hilang. Anda mulai lupa nama cucu yang Anda sayangi, lupa jalan pulang ke rumah yang Anda bangun dengan keringat sendiri, bahkan lupa pada siapa diri Anda sebenarnya. Pikun bukan sekedar faktor usia, ia adalah kerusakan saraf yang seringkali dipercepat oleh pola hidup yang abai. Bagi banyak lansia, melihat diri mereka perlahan-lahan kehilangan sejarah hidupnya adalah horor yang nyata. Mereka takut menjadi asing bagi keluarga mereka sendiri. Ketakutan akan hidup dalam kebingungan yang abadi, di mana setiap hari terasa seperti baru tapi tak ada yang bisa diingat. Rawatlah otak Anda selagi Anda bisa bicara dan berpikir dengan jernih, karena saat ingatan itu mulai pergi, ia jarang sekali kembali. Dan yang terakhir adalah ketakutan akan kesepian. Ketakutan bahwa dunia akan terus bergerak maju, meninggalkan mereka yang sudah melambat dalam kesendirian. Banyak lansia yang takut bahwa rumah yang dulu penuh dengan suara tawa anak-anak, suatu hari nanti hanya akan menyisakan suara detik jam yang menggema di dinding. Mereka takut dilupakan sebelum mereka benar-benar tiada. Kesepian di hari tua bukan hanya soal tidak ada orang di sekitar, tapi soal tidak lagi memiliki seseorang yang benar-benar mendengarkan. Rasa terisolasi ini adalah luka batin yang mempercepat keruntuhan fisik. Ketika seorang lansia merasa tak lagi relevan bagi dunia, ia akan mulai menarik diri dan menyerah pada keadaan. Ketakutan ini seringkali membuat mereka tetap diam dalam rasa sakit, hanya karena tidak ingin dianggap mengeluh. Hubungan sosial adalah oksigen bagi jiwa di masa tua. Tanpanya, hidup hanyalah menunggu waktu dalam kehampaan. Ketakutan-ketakutan ini nyata, namun mereka bukan tanpa solusi. Hari tua tidak harus menjadi masa kegelapan yang menakutkan jika kita mulai membangun cahayanya sekarang. Kesehatan yang kita jaga saat ini adalah tabungan untuk kemandirian kita nanti. Kebiasaan makan yang baik dan olahraga rutin adalah cara kita menjaga martabat di masa depan.
Jangan biarkan ketakutan itu menjadi kenyataan hanya karena Anda terlalu malas untuk peduli pada diri sendiri hari ini. Jadilah lansia yang bugar, yang tetap bisa bercerita dengan jernih, dan yang tetap mandiri sampai akhir. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa memilih bagaimana kita akan melaluinya. Bersiaplah bukan karena takut, tapi karena Anda menghargai hidup yang telah dititipkan ini. Pilihlah untuk menua dengan cahaya, bukan dalam bayang-bayang ketakutan.